Puncak Hari Santri Nasional itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober supaya menjadi muharrik perkembangan ekonomi. Paling senang itu main bola. Betul, betul. Biasanya dia main bola di halaman pesantren, kita fasilitasi nanti. Difasilitasi nih sama PCNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Media NU Purwakarta dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, amin ya robbal alamin. Kembali lagi di podcast Media Center NU Purwakarta, kali ini bersama saya Linda Hodijah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa podcast ini yaitu kerjasama antara PCNU Kabupaten Purwakarta dengan LTNU, IPNU IPPNU, GP Ansor, dan juga PMII. Baik pemirsa Media NU, di sesi kali ini kita akan berbincang hangat mengenai Hari Santri Nasional. Dan sudah ada di hadapan saya bersama saya kali ini yaitu Ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Purwakarta, Bapak Kiai Haji Ahmad Anwar Nasihin. Wilujeng sonten Pak Kiai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya sehat. Nah, berbicara mengenai Hari Santri Nasional, tentu saja di Kabupaten Purwakarta yang sering diadakan rutin ya 1 tahun sekali, selalu megah. Nah, pasti pemirsa NU sudah penasaran rangkaian Hari Santri yang akan diadakan di Kabupaten Purwakarta di tahun ini akan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi warga Nahdijin di Kabupaten Purwakarta, khususnya umumnya masyarakat Kabupaten Purwakarta. Untuk pelaksanaan Hari Santri Nasional tahun 2024 insya Allah akan diselenggarakan dari mulai tanggal 22 Oktober sampai dengan tanggal 26 Oktober. Malah sebelum tanggal 22 Oktober pun ada serangkaian acara Hari Santri Nasional yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama beserta para lembaga. Bahkan di tingkat kecamatan, MWC pun melaksanakan Hari Santri Nasional. Bahkan ada beberapa pondok pesantren pun menyelenggarakan Hari Santri Nasional. Nah, puncak Hari Santri Nasional itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober, hari Sabtu malam Ahad. Itu insya Allah semuanya kita akan kompak bersama-sama memeriahkan hajatnya para santri ini, lebarannya santri. Betul sekali. Yang sudah disahkan oleh negara selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Alhamdulillah santri mempunyai hari istimewa yaitu tanggal 22 Oktober. Oke, perlu diketahui juga nih pemirsa NU bahwa Hari Santri Nasional ini sudah berjalan selama 9 tahun ya Pak Kiai ya. Sejak 2015 silam itu berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 22 dan itu memang sangat berdampak bagi santri di Indonesia ya Pak Kiai ya. Karena memang di Indonesia itu banyak sekali peran santri, betul ya Pak Kiai ya? Betul. Berbicara mengenai santri sendiri, makna Hari Santri bagi Pak Kiai dan bagi PCNU khususnya Nahdlatul Ulama secara keseluruhan apa sih Pak? Jadi santri ini dihargai sekarang di Indonesia. Kita jangan merasa termarginalkan, kita jangan merasa terbelakangkan hidup di Indonesia ini karena para santri mempunyai jasa besar untuk pembangunan Republik Indonesia ini. Khususnya para muassis, founding father kita, para pendiri-pendiri bangsa diantaranya ada dari kalangan para ulama. Ulama itu dulunya santri. Maka santri harus semakin maju berpikirnya, harus semakin terdepan dalam mengisi lini-lini yang penting di Indonesia ini, lini-lini penting yang strategis di Indonesia ini. Santri tidak hanya sekedar belajar di pondok pesantren kemudian santri duduk di satu kampung kemudian tidak bisa berinovasi. Namun hari ini santri harus lebih berkembang pemikirannya, lebih harus maju pemikirannya, dan kemudian
santri bisa menjadi pemimpin nasional, bisa menjadi pemimpin daerah, bisa memimpin pondok pesantren dengan baik, bisa memimpin organisasi pun dengan baik. Maka diharapkan santri ini menjadi entrepreneur dari segala hal, khususnya dalam kemajuan ekonomi di Kabupaten Purwakarta. Santri harus tampil berbeda. Santri harus bisa hayatul fikri wal amal, menghidupkan pemikiran dan mengamalkan pemikirannya itu untuk kemaslahatan di Kabupaten Purwakarta itu sendiri. Oke. Pemirsa Media NU, perlu diketahui juga kalau misalkan Pak Kiai Haji Anwar ini adalah pimpinan Pondok Pesantren Liung Gunung ya Pak ya, yang berada di Pleret Kabupaten Purwakarta tentunya. Nah, sebagai Ketua Tanfidiyah hari ini, mungkin bagaimana peran PCNU sendiri untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan santri di wilayah Kabupaten Purwakarta sendiri? PCNU dari masa ke masa itu sangat mendukung terhadap para santri. Namun pada kepemimpinan saya sekarang ingin menekankan bahwa santri itu harus mampu mengembangkan kemandirian ekonomi. Bahwa pesantren adalah ladang dakwah yang perlu dikembangkan dengan besar, harus dikembangkan dengan luas. Karena pondok pesantren itu adalah subkultur masyarakat, bagian daripada kebudayaan masyarakat, bahkan bagian daripada dakwahnya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama bisa besar seperti ini karena adanya pondok pesantren. Maka pesantren itu adalah asetnya Nahdlatul Ulama. Maka NU, khususnya PCNU Kabupaten Purwakarta, sangat memprioritaskan pondok pesantren dan peran-peran para santrinya. Kami akan menyediakan ruang-ruang yang mendidik untuk santri untuk berpikir lebih luas, ruang diskusi, kemudian ruang pergerakan untuk para santri di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang sosial, dan bidang-bidang yang lainnya yang tentunya banyak kemanfaatan untuk masyarakat. Jadi awalnya dari para santri ini kemudian menjadi para aktivis pesantren, aktivis organisasi, aktivis daerah. Nah, jadi sekarang sudah banyak bermunculan dari aktivis-aktivis pondok pesantren ini. Sangat keren ya. Jadi itulah bentuk dukungan pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh PCNU Kabupaten Purwakarta sendiri untuk para santri di Kabupaten Purwakarta. Nah, berbicara mengenai kemandirian ekonomi, yang saya tahu ya Pak Kiai ya, mohon izin, kalau misalkan Pak Kiai ini menjadi ketua tim pemberdayaan dan inklusi keuangan di Kabupaten Purwakarta, betul? Ya, betul. Wah, sangat keren dan luar biasa ya pemirsa NU. Nah, mungkin agar menjadi motivasi untuk pemirsa NU di Kabupaten Purwakarta, apa langkah awal Bapak Ketua sebagai tim pemberdayaan dan inklusi keuangan untuk para santri di Kabupaten Purwakarta? Jadi untuk inklusi keuangan kita berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dengan perbankan. Selama ini saya bekerja sama dengan salah satu perbankan, sebutlah Bank BJB. Kemudian ada juga bank yang lainnya. Cuman ini belum bisa menyeluruh. Pondok pesantren belum bisa menyeluruh mengikuti program ini, baru beberapa pondok pesantren. Nanti kita ke depan, karena di PCNU pun kan saya baru 9 bulan ini. Iya. Masih banyak. Tapi sangat banyak gebrakannya. Ya, masih banyak waktu, insya Allah bulan-bulan ke depan, tahun-tahun depan itu kita akan memperdayakan ekonomi pesantren lewat lembaga-lembaga yang ada di Nahdlatul Ulama. Di NU itu ada lembaga pemberdayaan ekonomi, ada LPPNU, nah, itu pertanian, ada juga Lajisnu, ini pun sama, ruang lingkupnya adalah perekonomian. Jadi lembaga-lembaga yang terkait dengan perekonomian nanti akan digerakkan oleh PCNU supaya menjadi menjadi muharrik perkembangan ekonomi pondok pesantren dan perkembangan ekonomi warga Nahdiyin di Kabupaten Purwakarta. Wah, sangat luar biasa nih sebagai ketua tim pemberdayaan dan inklusi keuangan, juga sebagai ketua Tanfidiyah PCNU Kabupaten Purwakarta. Menurut Pak Kiai sendiri kan tadi banyak pondok pesantren yang belum bisa mengikuti. Kira-kira masalahnya apa
di pondok pesantren itu? Karena kan belum mengerti semua soal kemandirian Oh ekonomi. iya, betul betul. Pondok pesantren itu harus pelan-pelan kita berbicara ekonomi terhadap Betul. pondok pesantren. Jadi tentunya pesantren yang berbasis nanti tempatnya di basis pertanian, kita arahkan konsentrasi di bidang pertanian, yang adanya di tempat perdagangan pesantren tersebut maka itu dipusatkan atau dikonsentrasikan di dalam perdagangan. Saya sendiri kan di pesantren itu mengelola peternakan sapi. Nah, ada juga pesantren di daerah Bojong itu pertanian. Ya cocoknya kearifan lokalnya apa? Oh iya, Jadi betul tidak betul. bisa dipaksakan, misalnya di tempat saya itu peternakan belum tentu cocok di tempat lain itu peternakan. Jadi Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Purwakarta nanti akan mencari solusi bagi pondok pesantren, khususnya para MWC dan ranting yang bergerak di bidang ekonomi. Nanti kita arahkan, kita bisa bekerja sama dengan instansi-instansi atau stakeholder yang lain bisa membantu perkembangan ekonomi di Kabupaten Purwakarta. Baik, sangat luar biasa ya. Jadi untuk mungkin masalahnya pesantren-pesantren belum bisa menganalisis kearifan lokalnya yang bisa dikembangkan menjadi potensi sendiri untuk Nanti kemandirian juga insya Allah pesantren. akan lebih banyak pengikutnya, akan lebih mengerti lagi. Amin Bukan amin. berarti tidak mengerti, belum mengerti. Belum mengerti betul. Nah, saya udah dapat contekan duluan nih Pak Kiai. Kalau misalkan Hari Santri hari ini akan membuka bazar UMKM sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi, apakah betul? Ya betul. Jadi beberapa hari ke belakang kita melaksanakan rapat gabungan antara PCNU, Kementerian Agama dan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta. Saya menawarkan khususnya kepada Ketua HSN tahun 2024 ini, kebetulan sahabat Dr. Haji Amit Saiful Malik. Ya, nah ini ditawarkan soal Bajar harus jadi skala prioritas. Kenapa ada Bajar, ada pameran UMKM? Karena Hari Santri itu bukan hanya sekedar seremonial saja. Oh baik, sangat luar biasa. Jadi nanti ada manfaat yang lebih besar, regulasi berapa hari nanti pelaksanaan Hari Santri, ada peningkatan ekonomi di tengah-tengah Betul, betul. pelaksanaan Hari Santri tersebut. Yang punya UMKM, ekonomi kreatif silahkan dibazarkan, silahkan dipamerankan, ikut bersama kami dalam acara Hari Santri Nasional. Maka saya mengajak, mumpung di podcast ini, mengajak kepada seluruh banom, badan otonom, baik ibu-ibu muslimah, teteh-teteh Patayat, GP Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, Pergunu, ISNU, dan yang lainnya. Dan kemudian lembaga yang punya produk UMKM silahkan nanti dipasarkan, silahkan nanti dipamerankan di acara Hari Santri Nasional dari tanggal 24 sampai tanggal 25 Oktober 2024. Jadi Dari tanggal 20, 24, 24, 25, 25 dan tanggal 26. Terbuka itu itu terbuka. terbuka Kita seluruh. akan mempersiapkan fasilitasnya. Sangat Tinggal luar biasa. produk-produk yang dimiliki oleh masyarakat Purwakarta, wabil khusus keluarga besar Nahdlatul Ulama, silakan dipamerankan. Nanti siapa tahu banyak pengunjungnya kan ribuan. Betul Karena nih. kami ini kan menargetkan 50.000 pengunjung. Oh, sangat luar biasa. Ya, mungkin itu. Baik, bagi pemirsa media NU nih, jangan sampai terlewat ya, tanggal 24, 25 dan 26 akan ada bazar UMKM. Boleh menjadi yang menjual ya, Ya. dan tentu saja boleh menjadi pembeli, dan itu terbuka untuk umum. Dari pukul berapa Pak Kiai? Itu dari mulai siang lah. Dari mulai siang. Tadi kan ada penjual, ada pembeli. Yang penting asal jangan yang minta-minta saja. Jangan jadi yang minta-minta. Itu sangat luar biasa, akan menjadi perputaran ekonomi yang sangat bagus di 3 hari itu. Dan teman-teman jangan sampai nggak datang deh. Pokoknya kayaknya itu salah satu euforia kita untuk memeriahkan Hari Santri Nasional. Nah, berbicara lagi mengenai Hari Santri yang diadakan oleh PCNU Kabupaten Purwakarta, kan dari tanggal 22 rangkaiannya sampai tanggal 26 puncaknya begitu. Mungkin saya sedikit menyuarakan suara teman-teman yang sudah penasaran, apakah rangkaiannya apa aja sih? Ada lomba apa? Terus ada penampilan apa? Seperti itu. Sebenarnya ada beberapa acara, ada beberapa kegiatan.
Di antaranya itu musabakoh qiraatul kutub. Nanti akan ada perlombaan baca kitab kuning, kitab takrib, Takrib. kemudian kitab imriti, kitab alfiyah, tingkat anak-anak dan tingkat dewasa, atau kelas wusto dan kelas ulia gitu. Kemudian ada juga nanti lomba futsal itu. Lomba futsal, wah. Lomba futsal antar pondok pesantren. Wah, kesukaan santri-santri ini Jadi mah. santri itu paling senang itu main bola. Betul, betul. Biasanya dia main bola di halaman pesantren, kita fasilitasi nanti. Difasilitasi nih sama Fasilitasi PCNU. untuk mengekspresikan kemampuannya. Jangan hanya main bola kelapa saja. Itu kan biasanya main bola kelapa Bola santri itu, kelapa. atau bal plastik. Betul, Nanti kita sediakan dengan baik untuk mengekspresikan kemampuan para santri di bidang olahraga juga. Nah, kemudian ada hitanan massal. Hitanan Hitanan massal. massal itu dilaksanakan tanggal 19 Oktober. Bagi yang mempunyai anak laki-laki belum dihitan, silahkan tanggal 19 Oktober untuk datang ke kantor PCNU Purwakarta, dan PCNU sudah mempersiapkan, panitianya itu adalah Lajisnu, sudah mengundang dokter hitan. Nanti insya Allah lah anak yang dihitan itu akan kita santuni, akan kita bantu gitu. Itu yang kemudian ada apa lagi ya, saya lupa tidak. Saking banyaknya ya Pak Kiai. Tapi itulah yang nanti akan diselenggarakan pada Hari Santri Nasional. Ada pemulasaraan mayit, katanya itu nanti dari panitia gitu. Jadi target Hari Santri ini kami mentargetkan 50.000 jamaah. 50.000 jamaah. 50.000 jamaah bisa menghadiri, membanjiri Kabupaten Purwakarta ini. Pasti. Bisa menghijaukan Kabupaten Purwakarta ini di Hari Santri Nasional. Bagaimana caranya menghadirkan 50.000 massa yang begitu banyak itu? Alhamdulillah sekarang warga NU sudah mulai mengerti, sudah mulai bertanggung jawab besar, militansinya semakin tinggi. Warga-warga NU di berbagai daerah itu berbondong-bondong nanti ke lokasi dan difasilitasi juga, diarahkan juga oleh para pengurus ranting, pengurus MWC dan pengurus Banom. Nanti bersama-sama datang ke sini, ke Purnawarman, itu tempatnya di Purnawarman. Di Purnawarman. Jadi nanti kurang lebih mentargetkan 50.000 jamaah. 50.000 jamaah kumpul di satu titik Purnawarman. Wah, sangat luar biasa, sudah terbayang ya sehijau apa Purnawarman pada tanggal 26 ini. Mungkin Pak Kiai nih, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau menghitankan anaknya tanggal 19 Oktober, nanti daftarnya langsung ke sini atau gimana teknisnya? Ya, bisa daftar ke kantor Lajisnu. Oh, Dari baik, mulai baik. besok lah mulai pendaftarannya, besok daftar atau ke kantor ke lantai 2. Di lantai 1 bisa, di lantai 2 bisa gitu. Oke. Bagi pemirsa NU yang mau mengirimkan perlombaan nih, ada perlombaan MKK, ada juga hitanan massal, silakan datang langsung ke kantor PCNU Kabupaten Purwakarta. Nah, berbicara masih mengenai Hari Santri. Ini ada yang kelewat ini. Apa Pak Kiai? Lomba hadroh. Ada lomba hadroh nih. Lomba hadroh ini. Identik Kemudian santri sekali. lomba pidato digital. Lomba bagi teman-teman yang masih deg-degan, nervous di depan orang banyak, boleh dikirim ini melalui video digital. Hari ini tidak ada alasan untuk tidak menggali potensi ya Pak Kiai ya. Jadi hari ini yang belum berani di depan orang banyak. Jadi bisa melalui media digital. Ini perlombaan bukan ke PCNU. Oh, bukan ke PCNU tapi ke MWCNU. Oh, ke MWC. Contoh, baik. Di mana di Bojong itu pesantren-pesantren di Bojong yang ingin mengikuti futsal atau hadroh itu daftar ke kantor MWCNU-nya atau ke pengurus MWCNU-nya. Semua MWCNU nanti atas nama MWCNU-nya yang mendaftar. Setiap MWC-nya berapa kuotanya Pak Kiai? Untuk futsal itu 3 grup. 3 grup. Ya, hadroh juga tidak jauh dari itu. Iya. Berapa kecamatan sekabupaten Purwakarta? 17 ya? 17. Kalau misalkan dikali 3, wah sudah sangat banyak sekali pesertanya nih. Siap-siap teman-teman yang mau daftar hadroh, daftar futsal, siap
kalah dan siap menang, siap bertarung melawan berapa? 40 kurang lebih 50 ya? 50 grup 53 lah. 53. Nah, mungkin ada sudah ada bocoran Pak Kiai di MWC-nya mau ada lomba dulu atau tidak? Mungkin pemirsa NU juga Di sebelum antaranya ini. Di antaranya itu ada MWC Pleret mengadakan lomba terlebih dahulu, lomba hadroh. Oh, Jadi baik. mungkin nanti menang lomba hadroh di Pleret itu bisa diutus juara 1, juara 2 dan 3 bisa diutus Iya. nanti menjadi perwakilan dari MWC Pleret mungkin. Baik. Nah, bagi MWC ini langkah apa ya? Langkah efektif mungkin ya bagi menyaring lomba siapa ya yang akan menjadi perwakilan dari MWC-nya. Mengadakan lomba dulu silakan per MWC-nya nanti Boleh, disetorkan boleh. di PCNU-nya. Ada seleksi dulu lah. Ada seleksi dulu di MWC-nya. Biar memeriahkannya seluruh kabupaten tidak hanya di satu titik Purnawarman tapi di 17 titik di 17 titik kecamatan di Kabupaten Purwakarta. Nah, Pak Kiai berbicara lagi mengenai santri. Bagaimana cara kita sebagai masyarakat dapat mendukung dan menghargai peran santri dalam membangun bangsa ini, karena rata-rata orang yang ada saja ya orang kayak memarginalkan santri dan peran santri begitu Pak Kiai. Sekarang ini banyak para santri yang mengisi jabatan-jabatan strategis di negeri ini. Bahkan ada yang menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati dan wali kota. Itu ada beberapa tokoh santri atau dulunya santri sekarang menjadi tokoh. Kalau waktu jadi santri ya belum tokoh. Nah, santri itu jangan merasa minder. Itu pertama. Jangan merasa minder. Kita ini punya masa depan yang cerah. Santri itu bisa dikatakan makhluk yang jarang hari ini. Betul sekali. Bukan makhluk halus gitu. Tapi makhluk yang sangat jarang karena peminat menjadi santri itu sudah mulai berkurang. Walaupun banyak pesantren yang menampung ribuan santri, dan ada juga pesantren yang terbatas menampung santri. Itu ya berdasarkan metodenya masing-masing. Yang jelas santri jangan merasa minder, jangan merasa termarginalkan. Santri harus percaya diri. Kita ini akan menjadi pemimpin bangsa. Kita ini akan memberikan kontribusi besar untuk bangsa ini, untuk republik ini, karena santri dididik, dilatih untuk berpikir yang luas, untuk kemudian untuk menguasai berbagai paham keilmuan. Di dalam ilmu mantik itu kan kita tidak langsung menyimpulkan sesuatu. Ada yang disebut dengan muqaddamah sugro, kemudian muqaddamah kubro, kemudian ada natizah. Nah, itu tentu harus mengetahui dulu babut tanakut. Babut tanakut itu ada yang disebut dengan qadiyah keputusan, qadiyah syartiyah, qadiyah hamliyah. Nah, sebelumnya juga di dalam ilmu mantik itu ya ada yang disebut dengan tasawur dan tasdik. Maka santri itu mentasawurkan pemikirannya, kemudian nanti membenarkan daripada pemikiran, menggambarkan pemikiran dan menyimpulkan daripada pemikirannya itu. Nah, ketika masantren itu, ketika mondok itu kita baru muqaddamah sugro. Nah, setelah masantren, setelah mondok kita menginjak untuk terjun di masyarakat itu muqaddamah kubro. Nanti kesimpulannya bagaimana di masyarakat itu tergantung kerja keras kita waktu di pondok pesantren, waktu belajar di pondok pesantren. Baik, pesan berarti ini untuk para santri, ayo sungguh-sungguh di pondok pesantrennya agar pada saat keluar pesantren sudah bisa menjadi sosok tokoh begitu. Nah, tadi yang disinggung oleh Pak Kiai mengenai hari ini santri menjadi minoritas atau menjadi sedikit peminatnya. Nah, apakah ada tantangan tersendiri Pak Kiai khususnya di pondok pesantren Pak Kiai untuk para santri, tantangan hari ini tuh apa gitu? Sebenarnya kalau dari jumlah Kementerian Agama tidak juga santri menjadi minoritas. Betul. Jadi dari tahun ke tahun ini santri ada peningkatan. Cuman yang dimaksud saya santri sangat jarang itu jarang yang serius Betul. untuk menjadi santri gitu. Kita harus mempelajari semua kitab. Kalau ingin beda dengan yang lain kita harus pintar. Kalau kita hanya itu saja gitu, bisanya kita hanya kitab fikih tidak tanpa usul fikihnya,
ilmu hadis tanpa mustalah hadisnya, ya sederhana nanti pengetahuannya. Kita di masyarakat, ya ilmunya segitu-gitu juga. Kalau ingin menjadi santri yang berkualitas, menjadi orang yang berkualitas, nanti kan pasti berbeda setelah di lapangan, setelah di masyarakat, antara orang yang berilmu dan yang tidak yang berilmu. Orang yang berilmu dan dengan orang yang tidak berilmu gitu. Itu sangat berbeda sekali. Makanya santri harus lebih serius lagi nih di pondoknya. Bukan hanya ngadon sarete puguh lah gitu. Nah itu mungkin. Tadi berbicara mengenai ekonomi sudah, dan berbicara mengenai semangat santri, tantangan juga peluang juga sudah ya mengenai santri. Mungkin saya mau tanya program PCNU mengenai pendidikan santri itu seperti apa? Kadang kan hari ini masih ada yang pesantren seperti itu. Nah itu dorongan dari PCNU atau bentuk dukungan dari PCNU terhadap pendidikan santri hari ini bagaimana Pak Kiai? Kita belajar saja terhadap metodenya Mbah Sempur, Mama Ki Haji Tubagus Bakri Sempur bin Tubagus Sayyidah, atau kepada Mbah Ing Yusuf. Beliau tidak banyak cara kayaknya dulu itu, tidak banyak gaya. Dengan cara yang sangat sederhana tapi bisa menciptakan santrinya menjadi kiai, santrinya menjadi orang yang bermanfaat lagi bagi umat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu kan konteks ulama-ulama terdahulu. Nah, orang yang terbaik itu yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, hari ini pun kita jangan terlalu berpikir soal kuantitas, tapi harus berpikir soal kualitas. Dan harus berpikir juga soal spiritualisme. Spiritualisme para kiai ulama-ulama terdahulu itu nilai-nilai keikhlasannya sangat tinggi. Ketika gurunya ikhlas, muridnya ikhlas, ada simbiosis mutualisme, kemudian itu keikhlasan berpadu dengan keikhlasan menghasilkan kebaikan. Kalau gurunya tidak ikhlas, santrinya ikhlas, itu juga kurang baik. Gitu. Jadi harus dua-duanya ikhlas, kiai konsentrasi mengajar di pesantren, walaupun kita punya kesibukan yang lain, kita tetap mengajar di pondok pesantren, jangan sampai ditinggalkan itu mungkin. Baik, selanjutnya mungkin apa harapan Bapak, harapan Pak Kiai untuk para santri hari ini? Harapannya ke depan santri itu lebih moderat, lebih intelek. Santri itu bisa berdaya saing gitu dengan orang-orang yang tidak mondok, dengan orang-orang yang tidak menjejaki belajar di pondok pesantren. Dan santri harus siap dan harus berani tampil ke depan, harus percaya diri. Insya Allah bangsa ini akan dikuasai oleh para santri, bangsa ini akan diurus oleh santri, dan ke depan presiden nanti di Indonesia ini adalah dari para santri. Bupati di Purwakarta pun bisa dari kalangan santri ke depan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir, apa tadi kan harapan, sekarang apa pesan Bapak untuk para santri hari ini yang merasa di pesantrennya ada problematiknya seperti itu Pak Kiai, silahkan. Nah, santri paling problemnya itu tidak punya bekal. Ketika dia banyak uang pasti dia betah di pondok pesantren. Nah, ketika habis bekalnya maka dia nganjuk. Jadi gali lubang tutup lubang, jangan sampai seperti itu. Jadi santri walaupun memang sangat sederhana, tempat kita sederhana, tempat belajar kita sederhana, tempat apapun di pesantren itu sangat sederhana. Tapi walaupun dengan sederhana, nanti kalian para santri ke depan akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin. Terakhir Pak Kiai, ada closing statement dari Pak Kiai untuk Hari Santri Nasional tahun 2024 ini di abad kedua Nahdlatul Ulama. Ya, kepada seluruh warga Nahdijin di Kabupaten Purwakarta, khususnya pengurus NU di berbagai tingkatan, dari mulai cabang, lembaga, MWC, ranting, banom, semuanya kita sama-sama bekerja dan bekerja sama untuk mensukseskan Hari Santri Nasional tahun 2004 pada tahun 2024. Dan mari kita menyongsong
di abad kedua ini, di abad kedua Nahdlatul Ulama ini, kita karena sudah memasuki abad kedua, Betul. kita harus lebih relevan, kita harus lebih tangguh merawat jagat, membangun peradaban. Wah, mungkin itu closing statement dari Pak Kiai Haji Ahmad Anwar Nasihin. Baik pemirsa NU, ada informasi saya akan menguatkan kembali ya bagi para pemirsa NU mungkin yang tadinya penasaran sudah terjawab. Ini informasinya, yaitu Hari Santri Nasional di Kabupaten Purwakarta akan dilaksanakan dari mulai tanggal 22 Oktober sampai 26 Oktober. Tapi di tanggal 19 akan ada hitanan massal dan juga perlombaannya ada Hitanan massalnya untuk laki-laki saja. untuk laki-laki saja dan untuk usia anak-anak. Iya, iya. Kalau yang sudah tua belum dihitan ya boleh lah. Yang belum dihitan, yang udah berusia boleh, kata Pak Kiai, katanya ikut tanggal 19 Oktober. Tentunya juga di PCNU Kabupaten Purwakarta ini mengadakan beberapa perlombaan, diantaranya MKK, Musabakoh, Qiraatil Kutub, terus ada lomba hadroh yang sangat santri banget, juga ada upaya untuk menyalurkan hobi daripada santri-santri, yaitu perlombaan futsal. Itu mungkin dicukupkan sekian informasi yang didapatkan. Hatur nuhun Pak Kiai sudah berkenan hadir di podcast kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.